Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Salam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasihi dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang. Bersyukur untuk hari baru dan perlindungan yang diberikan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah selalu melingkupi kita. Sebelum kita membaca, dengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita minta penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepadaku pada pagi hari ini. Aku bersyukur atas perlindungan-Mu, Bapa, sepanjang malam, dan atas kesempatan baru yang Engkau sediakan hari ini. Tuhan Yesus, bimbinglah setiap langkahku, agar selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah aku hati yang penuh kasih, kesabaran dalam menghadapi kesulitan, serta kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Roh Kudus, peluklah hatiku dengan damai dan sukacita. Jauhkanlah aku dan segala dosa, kesempatan dan godaan. Tolonglah aku untuk menjadi saksi kasih Kristus bagi setiap orang yang kutemui hari ini. Aku mempersembahkan seluruh pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu. Semoga segala yang Kau lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi semua orang. Ya Bapa, doakanlah aku agar tetap setia mengikuti-Mu, Yesus Kristus, sebab Engkau-lah Tuhan yang hidup dan berkuasa kini selamanya. Amin. Renungan hari ini tema tidak pilih kasih. Bacaan diambil dari Yakobus 2 ayat 1 yang berbunyi demikian.
Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan senantiasa peliharakan kita. Tuhan selalu beserta dan memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, pernah menghabiskan 27 tahun di penjara karena menentang sistem apartheid yang rasis dan diskriminatif di Afrika Selatan. Apartheid adalah sistem pemerintahan yang menetapkan perbedaan berdasarkan warna kulit, putih atau hitam, Kaukasian atau non-Kaukasian. Nelson Mandela adalah seorang penganut Kristen Metodis. Namun pemerintah apartheid yang dikuasai oleh orang-orang berkulit putih yang sama-sama beragama Kristen bersikap membeda-bedakan berdasarkan warna kulit. Orang kulit hitam menjadi warga kelas 2. Dengan demikian, penduduk asli Afrika Selatan menjadi tamu di negerinya sendiri. Ironisnya, gereja-gereja di sana pada waktu itu juga menjadi gereja apartheid, ikut-ikutan masuk ke dalam sikap politik pemerintahan. Dalam gereja terjadi diskriminasi berdasarkan suku dan warna kulit. Padahal mayoritas rakyat Afrika Selatan adalah penganut Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja tidak lagi mengamalkan kasih Kristus. Pada akhirnya, sikap pilih kasih atau membeda-bedakan ini membuat gereja jatuh dalam dosa. Setelah Nelson Mandela bebas dan terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di negaranya pada tahun 1994, ia tidak pilih kasih atau membalas dendam kepada mereka yang telah menindasnya. Ia justru memilih jalan rekonsiliasi. Ia memperlakukan mantan penjaga penjara yang sering menyiksanya dan kaum minoritas kulit putih dengan penuh rasa hormat. Di bawah kepemimpinannya di tahun 1994 sampai 1999, ia melarang adanya diskriminasi dan menjamin hak asasi manusia, martabat, serta kehidupan yang layak berlaku setara bagi seluruh warga negara, baik kulit hitam ataupun kulit putih. Ia tidak menggembar-gemborkan kekristenannya, namun praktek kesehariannya mencerminkan Kristus dalam kehidupannya. Tentu saja, tindakan Nelson Mandela yang tidak pilih kasih, tidak memandang muka, tidak membeda-bedakan orang tersebut selaras dengan kebenaran Alkitab yang disampaikan Yohanes dalam suratnya di Yakobus 2 ayat 1 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dalam ayat ini, Tuhan jelas menuntut umatnya untuk tidak saling pilih kasih atau membeda-bedakan sesama manusia. Tidak pilih kasih adalah salah satu tindakan nyata yang memandang orang lain sebagai imago Dei. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih hari ini kami diingatkan bagaimana kami hidup berelasi, bagaimana kami memandang sesama kami sebagai ciptaan Tuhan, segambar dan serupa dengan Allah. Supaya kami tidak terjebak pada pilih kasih, tetapi apa yang kami lakukan murni dari hati yang terdalam, bahkan dari teladanan kasih Kristus bagi kami semua. Berkati hari ini, berkati seluruh karya kami, dan biarlah hidup kami mencerminkan kasih Kristus yang sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia penuh dengan pilih kasih, membeda-bedakan, merasa in group atau out group. Kiranya kita dipanggil hari ini untuk tidak membedakan, untuk tidak melakukan segregasi sosial, tetapi kita mau hidup satu dengan yang lain di dalam keutuhan. Pilih kasih bisa menjadi tragedi kemanusiaan. Kasih sejati memulihkan dan membangun kehidupan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta